Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan perkuliahan kita. Perkuliahan kali ini topiknya adalah pendekatan efektivitas organisasi (EO). Materi ini saya dapatkan dari internet dengan sumbernya adalah sebagai berikut. Ini adalah pokok-pokok pembahasan pada materi kali ini. Yang pertama adalah pendekatan pencapaian tujuan, pendekatan sistem, pendekatan konstituensi, unsur strategis, dan pendekatan nilai-nilai bersaing. Baik, efektivitas organisasi. Pendekatan awal terhadap efektivitas organisasi (EO) sampai tahun 1950 sangat sederhana. Efektivitas organisasi didefinisikan sebagai sejauh mana organisasi mewujudkan tujuan-tujuannya. Dalam definisi ini memiliki makna ganda yang sangat membatasi, baik penelitian mengenai subjek tersebut maupun kemampuan manajer praktek untuk menangkap arti dan menggunakan konsep tersebut. Misalnya, tujuan siapa, tujuan jangka panjang atau jangka pendek, dan juga tujuan resmi ataukah tujuan aktual. Oke, tujuan yang paling disetujui oleh para peneliti dan praktisi sebagai kondisi yang penting bagi keberhasilan organisasi yaitu kelangsungan hidup. Jika ada upaya yang dicari oleh sebuah organisasi untuk dikerjakan, maka itu adalah upaya untuk mempertahankan kelangsungan hidup. Survive ya, Mas dan Mbak. Pada tahun 1960 hingga 1970-an, terdapat berbagai kriteria berbeda yang semuanya dapat mengukur efektivitas organisasi. Ya, kriteria tersebut adalah 1. Efektivitas keseluruhan, 2. Produktivitas, yang ketiga efisiensi, yang keempat laba, hingga seterusnya sampai dengan poin ke-29, penekanan pada performa. Sumbernya adalah John P. Cabell. Baik, ini terkait karakteristik efektivitas organisasi. Dalam buku In Search of Excellence, karya Tom Peters dan Robert Waterman, ada 8 karakteristik efektivitas organisasi, yaitu yang pertama, mempunyai bias terhadap tindakan dan penyelesaian pekerjaan. Yang kedua, selalu dekat dengan para pelanggan. Yang ketiga, memberi para pegawai tingkat otonomi yang tinggi dan memupuk semangat kewirausahaan. Yang keempat, berusaha meningkatkan produktivitas lewat partisipasi para pegawainya. Kemudian yang kelima, para pegawai mengetahui apa yang diinginkan perusahaan. Para manajer aktif pada masalah di semua tingkatan. Dan yang keenam, mereka selalu dekat dengan usaha yang mereka ketahui dan pahami. Dan yang ketujuh, mempunyai struktur organisasi yang luas dan sederhana dengan jumlah orang yang minimal dalam aktivitas staf pendukung. Dan yang kedelapan, menggabungkan kontrol yang ketat dan desentralisasi untuk mengamankan nilai-nilai inti dari perusahaan. Baik, jadi dalam kalau saya tidak salah, dalam menggambarkan efektivitas organisasi itu ada beberapa pendekatan, Mas dan Mbak. Jadi yang pertama ini adalah pendekatan pencapaian tujuan. Jadi poin-poinnya, sebuah organisasi diciptakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Jadi efektivitas organisasi harus dinilai sehubungan dengan pencapaian tujuan organisasi, bukan caranya. Jadi kalau menggunakan pendekatan pencapaian tujuan, jadi efektivitas organisasi itu dinilainya berdasarkan tujuan yang
sudah dicanangkan oleh organisasi, Mas Tanda. Jadi bukan prosesnya ya. Berikutnya, organisasi dibuat dengan sengaja, rasional dalam upaya pencapaian tujuan. Jadi ya memang karena pencapaian tujuan ya fokusnya adalah ya pencapaian tujuan gitu. Pendekatan ini, pendekatan pencapaian tujuan, maka ya fokusnya adalah pencapaian tujuan. Seperti itu, Mas Tanda. Oke, berikutnya, agar tujuan menjadi ukuran harus mengandung asumsi. Beberapa hal, ya, yaitu organisasi mengupayakan tujuan akhir. Tujuan dapat diidentifikasikan dengan baik. Tujuan sedikit dan fokus agar mudah dikelola. Dan yang berikutnya ada konsensus atau kesepakatan seluruh anggota terhadap tujuan-tujuan tersebut. Oke, adanya kekurangan jelasan tujuan siapakah sebenarnya tujuan dari organisasi tersebut. Apakah tujuan dari pemimpin? Apakah tujuan dari satu orang saja, yaitu pemilik perusahaan, pemilik organisasi? Ataukah tujuan karyawan? Ataukah tujuan pihak-pihak luar? Seringkali apa yang telah secara resmi dinyatakan oleh perusahaan bukanlah tujuan yang sebenarnya. Fakta bahwa organisasi memiliki tujuan yang majmuk, banyak dan tidak fokus. Jadi ya bisa jadi banyak tujuan yang ingin dicapai gitu ya di sebuah organisasi ya, dan khawatirnya sih ini bisa menjadikannya tidak fokus. Oke, yang kedua, pendekatan yang kedua adalah pendekatan sistem, Mas Tanta. Jadi poin-poinnya, sebuah organisasi harus dinilai berdasarkan kemampuannya untuk memperoleh masukan, memproses masukan, menyalurkan keluarannya, dan mempertahankan stabilitas dan keseimbangan. Jadi ini masih itu ya, Mas dan Mbak, terkait dengan mendefinisikan efektivitas organisasi. Jadi menggambarkan efektivitas organisasi. Ya, ada beberapa pendekatan. Tadi sudah pendekatan pencapaian tujuan. Yang ini adalah pendekatan sistem. Poin berikutnya, asumsi yang mendasari terhadap efektivitas organisasi sebagai sistem diimplikasikan bahwa organisasi terdiri dari sub-sub bagian yang saling berhubungan. Yang namanya juga sistem ya, Mas dan Mbak ya. Akan ada komponen-komponen, ada elemen-elemen yang satu sama lain gitu ya, terkait untuk mencapai sebuah tertentu. Oke. Poin berikutnya, efektivitas membutuhkan kesadaran dan interaksi yang berhasil dengan konstituensi lingkungan. Poin berikutnya, pendekatan sistem memfokuskan pada cara-cara yang diperlukan untuk memastikan kelangsungan hidup organisasi yang terus-menerus. Oke, tabel ini adalah contoh ukuran efektivitas sistem untuk berbagai jenis organisasi. Jadi ada perusahaan ya, ada rumah sakit, ada perguruan tinggi. Jadi poin-poin ukuran efektivitas sistem dari masing-masing organisasi. Kalau perusahaan itu ada laba atas investasi, ada perputaran persediaan, ada volume penjualan, ada perubahan modal kerja. Sedangkan rumah sakit ada jumlah total pasien yang dilayani, investasi modal dalam teknologi kesehatan, jumlah total pasien yang dilayani, dan perubahan jumlah pasien yang dilayani. Sedangkan untuk perguruan tinggi, jumlah publikasi fakultas, biaya untuk sistem informasi, dan jumlah mahasiswa yang lulus, serta perubahan mahasiswa mendaftar. Masuk ke pendekatan berikutnya, yaitu pendekatan konstituensi strategis. Poin-poinnya adalah, organisasi akan efektif apabila dapat memenuhi tuntutan dari konstituen yang terdapat dalam lingkungan organisasi tersebut. Organisasi diartikan sebagai arena politik
tempat kelompok-kelompok yang berkepentingan bersaing mengendalikan sumber daya. Jadi tabel ini menunjukkan kriteria efektivitas organisasi yang khas dari konstituensi strategis. Jadi kalau yang kolom bagian kiri ini konstituensi ya. Kalau yang kolom sebelah kanan ini kriteria efektivitas organisasi yang khas. Jadi contohnya pemilik. Itu kriteria efektivitas organisasi yang khas adalah laba atas investasi pertumbuhan penghasilan. Untuk pegawai adalah kompensasi tunjangan tambahan kepuasan pada kondisi kerja. Sedangkan untuk pelanggan adalah kepuasan terhadap harga, kualitas pelayanan. Untuk pemasok, kepuasan terhadap kepuasan terhadap pembayaran, potensi dari penjualan masa datang. Potensi dari penjualan di masa mendatang gitu ya, Mas Mbak ya. Kemudian kreditur, kemampuan untuk membayar hutang. Sedangkan untuk serikat buruh, kriterianya adalah upah dan tunjangan yang bersaing, kondisi kerja yang memuaskan, kesediaan untuk melaksanakan tawar-menawar yang fair, kemudian pejabat masyarakat, keikutsertaan para anggota organisasi dalam masalah lokal, tidak ada kerusakan pada lingkungan. Sedangkan lembaga pemerintah tunduk pada hukum, menghindari denda dan teguran. Baik, masuk ke pendekatan keempat, yaitu pendekatan nilai-nilai bersaing. Poin-poinnya adalah menawarkan kerangka kerja integratif dari seluruh variabel utama yang saling berhubungan. Tidak ada tujuan tunggal yang disepakati oleh semua orang. Ada 3 kumpulan dasar mengenai nilai-nilai bersaing. Yang pertama adalah fleksibilitas vs kontrol. Yang kedua ada hubungan dengan apa penekanan harus ditempatkan pada kesejahteraan dan pengembangan manusia. Dan berikutnya adalah berhubungan dengan cara versus tujuannya. Oke, ini ya model pendekatan nilai-nilai bersaing. Jadi untuk yang horizontal ini, garis horizontal ini, ujung sebelah kiri ini adalah manusia, people ya. Kalau yang ini ujung sebelah kanannya adalah organisasi. Oh ya, organization ya. Kemudian garis vertikal ini ujung atasnya adalah fleksibilitas, flexibility ya. Kemudian yang ini ujung bawahnya adalah pengawasan, C ya kontrol ya Mas dan Mbak ya. Oke. Kemudian ini apa namanya ini? Garis diagonal ini ya ujungnya adalah cara, M mungkin metode. Kalau yang ini tujuan di apa namanya? Garis ujung lagi di bagian ujung dari garis diagonal ini adalah tujuan, disimbolkan dengan E. Jadi ini masih terkait dengan model pendekatan nilai-nilai bersaing. Tadi ya, ini ada manusia dan organisasi di garis horizontal dan fleksibilitas dan pengawasan di garis vertikal. Kemudian ini ya garis-garis horizontalnya ada 8 ya. Ini contohnya OFM fleksibilitas, ini PFE tenaga kerja terampil, yang ini PFM tenaga kerja kohesif kompak, tenaga kerja kohesif atau kompak. Kemudian ini PCM ketersediaan informasi, ini OCE produktivitas dan efisiensi. Jadi ya saya sebutnya kuadran ya Mas dan Mbak ya. Kuadran 1 ini open system model, ini kuadran 2 human relation model, ini kuadran 3 internal process model, yang keempat adalah rational goal model. Oke, ya kombinasi nilai-nilai bersaing. Jadi tadi sudah kita lihat ya, ini Mas dan Mbak
Kombinasi nilai-nilai tersebut dapat menjadi 8 sel atau kumpulan kriteria efektivitas organisasi meliputi kombinasi dari yang pertama satu, Organization, Flexibility and Means, OFM. Yang kedua, Organization, Flexibility and Ends, OFA. Yang ketiga, Organization, Control and Means, OCM. Dan yang keempat, Organization, Control and Ends, OCE. Kemudian People, Control and Means, PCM. People, Control and Ends, PCE. Kemudian People, Flexibility and Means, PFM. Dan yang kedelapan, People, Flexibility and Ends, PFA. Jadi catatan means itu cara ya. Oh, jadi apa namanya? Saya ralat, mohon maaf. M bukan metode tapi means. Kemudian E ya tujuan. Ini adalah ends ya. Oke, 8 sel kriteria efektivitas organisasi tadi yang OFM, OFA dan seterusnya itu apa ya, didefinisikan, dideskripsikan lebih detail gitu ya Mas Tanto ya. Jadi sel OFM itu deskripsinya adalah fleksibilitas. Definisinya adalah mampu menyesuaikan diri dengan baik terhadap perubahan pada kondisi dan tuntutan dari luar. Sedangkan OFA deskripsinya adalah perolehan sumber, mampu meningkatkan, definisinya adalah mampu meningkatkan dukungan dari luar dan memperluas jumlah tenaga kerja. Untuk yang OCM, deskripsinya adalah perencanaan dan definisinya adalah tujuan jelas dan dapat dipahami dengan benar. OCE, produktivitas dan efisiensi, volume keluaran tinggi, resiko keluaran terhadap masukan tinggi. Sedangkan PCM, deskripsinya adalah ketersediaan informasi, definisinya adalah saluran komunikasi membantu pemberian informasi kepada orang mengenai hal-hal yang mempengaruhi pekerjaan mereka. PCE, sel PCE, deskripsinya adalah stabilitas. Definisinya adalah perasaan tentram, kontinuitas, kegiatan-kegiatan berfungsi secara lancar. Sedangkan sel PFM, deskripsinya adalah tenaga kerja yang kohesif. Definisinya adalah pegawai mempercayai, menghormati, dan dapat bekerja sama dengan yang lain. Untuk sel PFE, deskripsinya adalah tenaga kerja terampil. Definisinya adalah pegawai mengikuti pelatihan dalam upaya meningkatkan keterampilan dalam kapasitas untuk dapat melaksanakan pekerjaan dengan baik. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.